Wah, ini orangnya ini. Pakcik Malaysia inilah sang penggembala sapi yang sangat lihai. Sangat liam. Dia. Yang penting kita tekun, Mas. Tekun. Artinya tekun. Artinya sabarlah kan. Sapinya mana, Pakcik? Di dalam sana. Kalau istilahnya masalah ini istilahnya cerita kisah perjalanan kan itu sedih jadi awal mulanya dulu kan ini udah meninggal ya kakeknya Fatma, bapak saya lah kan itu, jangan pergi nak bilangnya kan, tolonglah Pak izinkan saya agar langkah saya itu nggak merasa terbeban Pak, mudah juga saya dalam mencari rezeki, tapi enggak juga sampai ngamuk saya jali dulu kan agak tukang ngamuk juga saya, ngambil bikinan dia kan dia tukang bikin golok. Itu pas mau merantau ke Malaysia? Iya, pas malam itu terang bulan itu ku ambil 5, kawanku kan 5. Nah satu-satu kalau kalian nggak mau udah kita sampai di sini, kalau nggak aku bunuh kalian. Ya alhamdulillah itu mau pada kawan-kawan kau udah pegang satu-satu. Nah, sekarang gini aja, ayo kita main kemana, apa kita carilah sasaran. Disitulah ampun kak bapak saya, ampun lah nak, ya udah aku kasih lah merantu. Artinya sedikit maksa saya kan, jadi dicarikan ongkos itu. Ya dia kan di situ risaunya dia, saya ini kan nggak tahu hitung dulunya kan. Nanti kau ditipu-tipu orang nak uang segini, tahu-tahu nanti bisa kurang karena kau nggak bisa hitung. Loh bapak ini, sini uangnya mana berapa puluh juta sini biar ku hitung. Nah, udah itu ya udahlah baiklah. Tapi rupanya saya di perjalanan nyampe Surabaya itu, ini singkat cerita ya, sampai Surabaya Gempol malam kedua apa ketiga itu tekongnya itu, artinya tekong kalau bahasa kita itu yang bawa kita gitu. Iya. Kabur dia, alasannya mau pergi belanja, orang Lombok Timur satu sama orang Batam satu, orang Rempah aslinya itu, Kepulauan Riau. Udah seminggu di situ kita tunggu, kita nggak ada uang makan. Ya sisa-sisa orang yang di situ kan mes istilahnya penampungan. Sisa-sisa orang yang apa itulah, orang mau pulang, orang mau pergi. Nah, jadi ada keponakanku namanya Ajab, Mustajab namanya itu. Dia agak cerdas dia Pak, udah pandai bahasa Indonesia dulu itu. Saya belum bisa bahasa Indonesia dulu waktu itu. Masih payah dulu ngomong. Nggak bisa, bahasa Lombok aja saya, bahasa kampung lah kan. Nah jadi ini paman, ada rezeki saya. Loh dari mana, kau maling ndak? Enggak paman, kau yang jujur, nggak boleh maling-maling itu. Enggak paman, aku minta sama orang itu, orang baru pulang itu dari Malaysia katanya. Alhamdulillah kalau gitu. Udah beli apa sana, apa dapatnya? Nah, beli roti kan, nanti bagi-bagi secuil-secuil itu kan banyak, bukan saya berdua aja sama dia. Udah itu besoknya lagi terus kayak gitu, ada roti aja sisa seorang udah dicampakkan itu, diambil itu. Iya jali diambil. Ah janganlah, ah nggak apa-apa paman, membaji daripada kita lapar. Saya nangis di situ jali, netes air mata, nangis batin, air mata keluar. Rupanya pendek cerita ada orang mau berangkat arah ke Dumai. Nah, jadi kami berdua punya pemikiran, coba kita coba apa nembung sama orang supirnya itu yuk. Maksudnya nembung numpang gitu, bukan nembung mau. Nah, kita kan gak ada uang. Jadi ini anak kakak saya ini aja yang ngomong, bang tolong kami lah bang,
kami numpang sampai Sumatera. Rupanya orang itu kasihan, kan cerita padanya ditinggal kabur sama yang bawa, ditipu juga artinya itu. Jadi boleh tapi duduk di lantai apa namanya di apa mobil itu kan panas itu besi kan tibaknya tuh. Jadi dia di depan, saya di belakang. Udah berapa perjalanan itu udah panas pantat itu, ya Allah. Tapi ya udahlah, sabar aja. Rupanya singkat cerita nyampe juga Sumatera itu tanpa bayar sepeser pun itu. Jadi nyampe lah tapi nggak nyampe Dume itu, ingat saya tuh di Bangko, si Bangkubu itu. Pertama itu dulu diambil sama Mbak Yasin namanya bapak itu. Mudah-mudahan orang itu selamat lah, baik orangnya. Buka hutan sambil ngambil kulit medang itu Jali. Rupanya dikasih satu hari itu 5.000 zaman itu. Kita tukang langsir aja. Kulit medang itu gunanya katanya untuk obat nyamuk. 5.000 zaman dulu itu udah banyak itu. Pendek cerita, ada orang buangan. Disitulah saya ikut ke Dume. Bawa uang hasil saya kerja di situ di kubu itu. Ada kayaknya tuh 50.000 apa 100 itu. Saya kumpul-kumpul. Lalu diceking di Dume itu. Sini yang punya uang harus dikeluarkan, disimpan. Rupanya ditipu juga sama apa itu tekong itu. Pak Zabuk namanya itu. Kalau saya alasan mau pergi ke warung dulu, nggak pulang-pulang saya sampai malam, masih utuh uangku. Kawan-kawannya diambil. Di sini penipuan juga, tapi tidak apa-apalah. Nah, ceritanya boleh ikut nyebrang, asal jangan kemana-mana nanti satu tempat kerja. Nanti membayar ongkosnya di sana. Itulah saya kesempatan dapat nyebrang Malaysia. Udah di sana sampai sana saya dipilih. Ini belum bisa, ini belum bisa. Kekecilan kan? Umur berapa? Kalau umur kayaknya kira-kira kalau diprediksi sekitar tamat SD lah. Lebih kurang. Tamat SD masih. Tapi saya udah agak baga itu. Geng saya orang tua-tua aja. Lebih kurang lah, mungkin SMP pun SMP kelas 1. Kitaran mungkin 14-15. Masih kecil betul itu. Masih belum tumbuh apa itu? Apa namanya? Bulu jarum. Bulu hiasan yang di bawah itu belum tumbuh. Jadi sampai Malaysia saya dipilih, saya sedih, nangis di situ. Kenapa paman? Sedih, kita dipilih seperti ikan asin. Kok yang bagus-bagus saja yang diambil kita enggak, sabar aja lah. Iya kata saya. Rupanya pendek cerita ada yang mau sama kita. Tapi tiba di tempat saya nggak mampu kerja. Kerjanya hanya tukang masak dan nyuci. Dipanggil adik montok karena kita masih mulus kan, masih apa. Hati-hati di Malaysia Jali. Kalau kita masih mulus disayang-sayang, tapi ada maksud orang itu. Walaupun laki-laki itu. Walaupun laki-laki. Iya. Homo orang itu. Sekarang gini aja bang, kita tanding dulu. Kalau saya kalah, nggak usah kau bilang adik sayang terus kau peluk saya terus yang malah ndak apa-apa. Tapi kita tanding dulu. Mampu nggak mengalahkan saya? Saya bukan ngemop itu, asli itu. Umur segitu udah punya mental lah ya. Dari kecil udah petinju aja kerjanya. Iya, ini bekas karena kalah kawan itu, aku dihantam batu nih. Sama sepupu sendiri. Dia udah lajang besar itu. Badeng namanya. Kalau perlu besok kalau ikut kelompok tanya orangnya kalau nggak percaya. Saya pingsan tahu-tahu udah di rumah itu baru sadar. Seumur-umur mama saya nggak pernah marah sama orang, nggak pernah mau ngelawan mau apa-apa. Seumur-umur baru itulah dia berani maki-maki orang, marah-marah orang. Padahal termasuk famili juga itu. Ngamuk mama saya, ya berlumur darah. Apa nggak terkejut orang tua? Itu ceritanya, makanya saya bisa nyampe ke Malaysia, ke Sumatera. Berapa tahun tuh dari umur segitu di Malaysianya? Lebih kurang kalau nggak 9 tahun, 8 tahun atau 10 tahun lah baru saya di Indonesia. Kalau pulang sampai Lombok udah belasan tahun. Nah, cerita yang tangkap polisi?
Lah itu tadi gara-gara ditangkap polisi makanya saya ke Indonesia, kalau enggak masih di sana. Udah seperti orang sana saya itu, nggak ada kemana-mana saya. Udah budak lepak kalau di sana, orang sana bilang. Yang dipukuli di dalam tuh. Iya. Nah, itu tangkap dulu kasus. Saya punya CD dulu, video zaman dulu itu bayar 1 ringgit, 2 ringgit. Iya, dulu itu ilegal kalau video ya. Iya. Ya memang nggak boleh, muternya film orang yang miskin itu. Dia tua, miskin kan. Nampak apanya semua. Lama-lama main orang itu. Nah, itu yang ditonton. Saya jual rokok Indonesia juga, obat-obatan Indonesia, nggak boleh itu. Geng saya udah tua-tua, walaupun masa itu masih kecil juga saya. Tapi kalau berantem dari kecil memang udah hobi, bukan bagat tapi hobi. Nah. Dulu nggak ada saluran untuk. Nggak ada saluran aja. Saluran karang tinju. Badar namanya ya. Orang Lombok juga itu. Itu kalau adikku itu kalau kusalurkan ke Thailand itu banyak. Indonesia baru-baru ini aja tinju bebas. Kalau di Thailand zaman dulu di desa-desa ada tanding jali. Nanti menang di desa, peringkat camat ada itu. Terus saya diajak nama Dan namanya. Ya serkan kerja juga di kandang ayam. Oh iya, aku udah bisa kerja itu. Ternak ayam itu. Kawan itu bertiga sama saya. Saya diajak, gayamu beli apa namanya ditekuk-tekuk gini tuh, alat olahraga lah semua, untuk ini, untuk kepala, untuk kaki, sampai jutaan. Kalau uang sini itu ada 3 juta 4 juta kayaknya. Jadi saya diajak, saya sabar aja, ini kan untuk kesehatan kawan, saya bilang. Bolak-balik diajak, beli gitar diajak, kau sok kali. Bukan gitu kawan, daripada bengong, aku bilang. Terakhir saya tuh, jadi apa maumu, udahlah kita duel aja lah. Baru pecahkan kepala gitar itu di kepalaku. Terus dia keluar, kupikir dia keluar berani, lari dia. Kalau mati dia. Sini lah, walaupun badanmu segitu, sini kita tinju aja sampai mati. Jangan pakai benda apa-apa, tangan kosong aja. Kalau memang mempan mati kau. Itu sampai sekarang ini nggak ada jumpa sama kawan itu. Menghina terus dia. Iya. Sepele terus ya. Kalau kawan itu enak, yang namanya Badar itu, dia kan lebih tua juga. Ya kita panggil abang lah. Dia dukung dia. Tapi dia bagian badminton kalau dia hobinya. Jadi saya marah habis-habisan itu. Kita nggak pernah ngusik dia. Juga dihina saya dia aja. Kalau nggak dihina dia aja saya nggak apa-apa. Semua kegiatan dia aja dihina. Terus yang dibuang memang dibuang ke Indonesia itu, kan? Di Tanjung Balai Asahan. Setelah ditangkap itu dibuang ya? Tapi ditahan juga lama itu, sempat jadi geng-geng juga itu di dalam. Mana yang baga itu yang jadi penghulu namanya kalau di dalam tahanan itu. Kalau berantem dari luar, dari kecil udah makanya saya senang aja kalau berantem, mau di penjara mau di mana. Tapi kalau hobi bukan semata-mata nakal itu, bukan. Dalam pun berantem terus ya. Demam aja kalau lagi nengok tinju bebas sudah sehat saya itu jadi. Kalau mahku nggak kayak gini, kayaknya itu bang siapa yang namanya jadi tentara itu, Bang Jitno. Bang, salurkanlah aku ke tinju. Kau udah tua katanya. Pantek, aku bilang. Nggak apa-apa tua casing tapi hati tenaga masih oke. Ayo kita duel lah bang kalau nggak yakin sama saya. Iya betul. Kok gitu kan dia? Iya, ayo bang, walaupun tentara. Wah nantang ini, aku bilang. Ayo, aku bilang. Bertinju kita, aku bilang. Nggak mau. Kau gila bilang. Abang yang gila, aku bilang. Besar badan tuh. Asli ku tantang itu. Masalahnya dia nggak serius juga jawabnya, makanya ya. Ayolah kita duel kalau abang mau bukti, aku bilang. Uji cobanya. Uji coba dulu. Kau udah tua bilangnya, udah terlambat bilangnya. Memang ada benarnya dia gini bilang, tapi udah saya marah dia baru ngomong gitu. Sebetulnya ada proses di latihan fokus itu, ada di baratnya mes apa di mana gitu. Ya tapi udah kayak gini abang, kayak gitu ceritanya. Aku udah marah, aku bilang. Apaan? Tadi mana sekarang banjir. Nah di sini Martono sok bagak dia dulu. Nah sini Marku dengar kau yang paling raja di sini, laga kepala sini, aku bilang. ampun. Tanya jangan dong kalau nggak
percaya. Saya juga bukan baga, tapi untuk apa aja, hiburan. Sini Mar, aku bilang, aku pegang kepalanya, jangan, udah enggak. Dia punya batu rupanya duluan diandalkan. Kata Cak Nung juga, memang itu batu iya. pegangannya. Memang kata Cak Nung itu iya Jali. Bagus batu dia itu, nggak terasa apa-apa dipukul sama orang. Iyalah kalau kayak gitu, anak kecil pun bisa. Kalau saya enggak ada kayak gitu-gitu. Karena sama prinsip saya sama siapa itu, kalau kita udah dipukul nggak terasa, malah kita kalau belum kena pukul itu nggak tenang, nggak tahu selahnya. Tapi kalau udah kena awak, di situ makin terang penglihatan. Tambah lagi kalau udah dipukul awak nggak terasa sakit, berarti orang itu udah kurang dia tenaganya atau apanya, apa namanya, jurus-jurus mukulnya itu. Itulah ibaratnya kalau kisah apa perjalanan awal lah dari kecil, yang nanti nggak bisa ya ngitung uang. Nah saya ketawa, asli memang dulu nggak tahu, tapi nggak seperti sekarang ini. Kalau dulu hanya tahu, kalau sekarang kan mau jumlah, mau ngurangi atau semualah, buktinya juga mahfud tuh apanya, kalau saksi lah. Saya apa-apa dulu minta tolong sama dia. Tapi kuncinya, inti utama kita tekun. Di situ saya kira itu beriringan dengan sabar, tekun itu. Ya di Indragiri ini saya bisa tahu apa, ini apa, itu apa, salah enggak, dosa enggak. Kalau dulu nggak tahu Jali, ayo gitu. Nggak ada mikir. Oh nggak ada. Mikir sekarang. Tapi Jali, kalau saya yang ayo sering gagal. Tapi kalau kawan ayo itu sukses. Wah, ada apa di diri saya nih? Kalau saya ngajak, ujung-ujungnya naas. Tapi kalau saya yang diajak, ayo aja, udah sukses. Sering saya perhatikan itu. Karena jalurnya dulu Pak Cik dulu, ayonya kemana gitu kan, orang tuh ayonya. Iya nggak tahu beda. memang. Tapi saya memang tanpa hitung-hitungan kalau dulu itu apapun ceritanya, mau lurus mau bengkok. Tapi kalau sekarang setelah tahu, itu tadi yang saya bilang, intinya kita mau. Supaya kita nggak tahu apa itu benda, kita bertanya sama orang yang tahu, insya Allah kita jadi tahu kan. Setelah tahu ya kita tentunya ya hati-hati. Dan awas di situ jalannya agak kurang bagus, ya kita hati-hati. Awas di situ kayak apa, itu perbuatan itu salah. Ya udah, kalau kita tahu ya jangan dilakukan. Tapi kalau yang namanya orang nggak tahu, namanya nggak tahu. Justru itulah makanya kalau orang yang tahu pura-pura nggak tahu, itu yang paling dilaknat, dicap sama Allah itu. Iya. Kalau orang nggak tahu namanya sama orang mabuk, artinya pingsan, dia nggak tahu apa-apa. Makanya dalam sholat itu jangan keadaan dalam mabuk, nggak boleh. Karena nanti dalam mabuk itu bacaannya entah apa-apa. Itu sebetulnya maksudnya itu. Nah, ngomong-ngomong ini kayaknya udah panas ini jalan.